Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang kepadanya kita meminta, dan dialah yang memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat dikumpulkan di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Tidak lupa salat serta salam terlimpah dan curahkan kepada baginda alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para tabi'in, dan kepada siapa saja yang mengikuti ajarannya dan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang setia mengamalkan sunnahnya, sehingga kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Tafsir yang telah sampai pada surat Nuh. Tema yang pertama yaitu dari ayat 1 sampai 4. Sebelum itu mari kita baca bersama-sama ayat yang terlebih dahulu. Nanti saya membaca terlebih dahulu, silakan nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون. لو كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Inna arsalna, sungguhnya kami telah mengutus Nuhan, Nabi Nuh alaihissalam, ila qaumihi, kepada kaumnya, an anzir, agar engkau perintahkan, qaumaka, kepada kaum, min qabli, sebelum ayatiyahum, datang kepada mereka, adzabun alim, adab yang sangat pedih. Qala, dia berkata, Nabi Nuh alaihissalam berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirun mubin, sesungguhnya aku adalah pembawa peringatan bagi kalian
sebagai pembawa peringatan yang jelas bagi kalian. An ya'budu, agar kalian menyembah Allah wattaquhu, dan kalian bertakwalah kepadanya, wa ati'un, dan taatilah perintahku. Yaghfir lakum, niscaya Dia akan mengampuni baik kalian, min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian, wa yu'akhirkum, dan Dia akan tangguhkan kalian, ila ajalin musamma, hingga batas waktu yang telah ditentukan. Inna ajalallah, sesungguhnya ajal Allah, idza jaa, apabila telah datang, la yu'akhkhar, tidak dapat ditangguhkan. Law kuntum, sekiranya kalian ta'lamun, kalian mengetahui. Jika di surat Al-Ma'arij kita membahas tentang sifat-sifat para aktivis dakwah, maka di sini kita akan menemukan contoh atau teladan aktivis dakwah yang bagi itu Nabi Nuh alaihissalam. Tema pertama ini membahas secara umum tentang diutusnya Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu yang sering disebut dengan kaum Nuh, untuk membawa peringatan agar kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut dalam tafsir. At-tafsir, inna arsalna Nuhan ila qaumi, ay ba'athna syaikhal anbiya'i Nuhan alaihi salam. Kami telah mengutus syaikhal anbiya Nuhan alaihi salam, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, ila sakani jaziratil Arab, ke tempat jazirah Arab. Qala al-Alusi, Imam Alusi berkata, washtaharu annahu alaihi salam, pendapat yang lebih masyhur, sungguhnya Nabi Nuh alaihi salam kana yaskunu ardul Kufah, tinggal di tanah Kufah, wa hunaka ursil, dan di sanalah dia diutus. An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim, ay bi an khawfa qaumaka wa hadurhum in lam yu'minu min 'adzabillah, min 'adzabin syadidin mu'allim. Bi an khawfa qaumaka, yaitu agar engkau memberi rasa takut kepada kaummu, wa hadurhum, dan memperingatkan kepada mereka, in lam yu'minu, apabila mereka tidak beriman, min adzabin syadidin mu'allim, maka akan didatangkan azab yang sangat pedih lagi menyakitkan. Wa huwa adzabul tufan fid dunya, yaitu azab berupa badai banjir yang sangat besar di dunia, wa adzabin nari fil akhirah, dan azab siksa neraka di akhirat kelak. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, fad'ahum ila Allah, maka Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, inni lakum mudhirun mudhi'un li haqiqatil amr, sesungguhnya aku bagi kalian adalah sebagai pembawa peringatan yang sangat jelas yang menjelaskan hakikat kebenaran suatu perintah. Undhirukum wa khawifukum adzabillah, yang aku memberikan peringatan kepada kalian dan memberi rasa takut kepada kalian akan azab Allah Subhanahu wa taala. Fa amri wadihun wa da'wati dhahirah, maka perintah dan dakwahku sangat jelas nyatanya. Di sini bisa dilihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang Syekhul Anbiya, syekhnya para nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, kepada kaumnya untuk memberikan peringatan bahwa kaumnya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum didatangkannya azab berupa banjir yang sangat besar. Nah, di sini nanti Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal bahtera yang sangat besar yang isinya orang-orang beriman beserta Nabi Nuh dan beserta tumbuhan dan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan Nabi Nuh alaihissalam akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam terlihat secara jelas, baik itu dakwah dengan 4 mata ataupun dakwah dengan secara berkelompok. Kemudian qala al-mufassirun, para mufassir berkata, Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam awalun nabi ursil, nabi pertama yang dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepada dia Syekhul Mursalin, syekh para rasul, li'annahu
atulahum umurun faqad makasa fi qaumihi, karena dia memiliki umur yang panjang untuk bersamai dan berdakwah kepada kaumnya, kama qasal Qur'anul Karim, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi Nabi Nuh alaihissalam disebut Syekhul Anbiya atau Syekhul Mursalin itu karena dia adalah nabi pertama yang menjadi rasul, dan dialah nabi pertama yang berdakwah dengan kurun waktu yang sangat lama kepada kaumnya. Berapa yaitu alfasanatin illa khamsina aman, 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti sekitar 950 tahun. Yad'uhum ila Allah, Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'aqu li hadhil muddah, dan disertai dengan lamanya kurun waktu, lam yu'min ma'ahu illa qalil. Mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam kecuali sedikit. Bayangkan dengan kurun waktu yang sangat lama, yaitu tadi 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, tetapi kaumnya yang beriman hanya sedikit. Nah, di sini terlihat keteguhan Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwahnya, walaupun dihadang dengan berbagai macam tuduhan atau ejekan dari kaumnya. Kemudian qad afadal Qur'anu qasatahu fi hadhihi suratul karimah, dan sungguh kisah ini, kisah Nabi Nuh alaihissalam, terdapat sendiri di dalam Al-Quran yang mulia, allati tusamma, yang dinamakan Suratun Nuh, surat Nuh, min bada'i da'wati ila nihayatiha, dari permulaan dakwah sampai pada akhirnya, haitsu ahlakallahu qaumahu bitufan, itu sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaumnya yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir bandang yang sangat besar. Wa huwa ahdar rusulil kibari, dan dia termasuk salah satu dari rasul yang agung, min ulil azmi, dari kalangan ulul azmi, wa hum khamsah, dan mereka terdapat 5 orang, itu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatullah wa salamuhu alaihi majma'in. Wa qad sya'al kufra fi zamanihi wadha, dan sungguh telah tersiar atau menyebar luas di zamannya itu orang-orang kafir, atau bisa dibilang dengan mayoritas. Haitsu wa qad sya'al kufru fi zamanihi wadha wa ishtaharu qaumuhu bi ibadatil awsan, dan kaumnya terkenal dengan beribadah kepada patung. Wa aktsaru minal baghi wal dhulmi wal isyan, dan sering berbuat kedengkian, kezaliman dan kemaksiatan. Faba'asallahu lahum Nuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam. Maka di sini tugas utama Nabi Nuh alaihissalam diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala ialah untuk mengubah kaumnya yang tadinya kafir, yang beribadah kepada patung dan berhala. Maka di sini diutus Nabi Nuh alaihissalam agar kaumnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintah Nabi Nuh alaihissalam agar mereka menjadi orang-orang yang baik. Kemudian wakana min khabarihim ma'a nabiyihim ma qasahu Allah alaina fil Qur'an, dan dari kabar atau berita mereka itu orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh ma'a nabiyihim, bersama nabi-nabi mereka, ma qasallallahu alaina fil Qur'an, sebagaimana yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kami di dalam Al-Qur'an. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, ay faqala lahum, maka dikatakan kepada mereka, wa'budullaha wahdahu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, wa taraku muharramahu, dan tinggalkanlah apa-apa yang diharamkannya, wa tadanibu ma simahu, dan jauhilah perkara yang akan menimbulkan dosa. Wa ati'uni fima amartukum bih, dan taatilah aku sebagaimana yang aku perintahkan kepada kalian dengannya sebuah perintah. Min ta'atillah, itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarku ibadatil awsan wal asnam,
dan meninggalkan ibadah kepada patung dan berhala. Yaghfir lakum min dzunubikum ay innakum in fa'altum ma amartukum bi. Sesungguhnya kalian, jika kalian melakukan apa yang aku perintahkan, maka niscaya yang Allahu ankum dzunubakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dari kalian, yaitu dosa-dosa kalian allati qataraftumuha, yang kalian lakukan. Wa inna ma qala, dan semuanya dikatakan min dzunubikum, dari dosa kalian, ay ba'du dzunubakum allati hasalat qabla al-Islam, sebagian dosa kalian yang kalian belum sampai pada Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kaum Nabi Nuh alaihissalam yang mereka beriman dengan ajakan Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dengan catatan sebagian, yaitu dosa yang dilakukan sebelum mereka masuk Islam. Mengapa? Karena li'anal iman yajibu ma qablahu min adz-dzunubi la ma ba'dahu. Karena iman menggugurkan apa-apa yang sebelumnya, yaitu dari dosa-dosa mereka, lama ba'dahu, bukan apa-apa yang ada setelahnya. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma ay wa yamuddu fi a'marikum in ata'tum rabbakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan hidup kalian, itu memanjangkan umur kalian, in ata'tum rabbakum, jika kalian taat kepada Rabb kalian, ila waqtin muqaddarin wa muqarrarin fi 'ilmillahi ta'ala, sampai waktu yang telah ditentukan dan yang telah ditetapkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ma'tamatu bil hayati sa'idah, dengan kehidupan yang disertai dengan kenikmatan dan kebahagiaan, wal 'aisyu raghidu, dan hidup yang penuh lapang. Qala al-mufassirun, para mufassir berkata, al-muradu bi ta'khiril ajli, maksud atau tujuan dari ditangguhkannya ajal, wa ta'khiru bil 'adzabin, yaitu untuk penundaan akan datangnya azab. Ayyumahilhum, yaitu diberikan waktu penangguhan bagi mereka di dunia biduni adzabin ila intihai ajalihim, diberikan penangguhan waktu pada mereka di dunia dengan tidak adanya azab sampai pada akhir ajal mereka. Wa amal umur fa huwa mahdudun la yuqaddam wa la yuta'akhkhar. Dan adapun umur mereka itu telah ditentukan, telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak didahulukan atau tidak diakhirkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak akan bisa mengakhirkan dan mendahulukan ajal. Wa lihadza qala ba'dahu, dan karena ini dikatakan setelahnya, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar, ay in umrul insani indallahi mahdudun, jika umur manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu telah ditentukan, la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Wa inna ma udhiful ajli ila Allah Subhanahu, dan sungguhnya ajal ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu huwa alladzi katabahu wa asbatahu, karena dialah yang telah menulis dan menetapkan ajal, itu Allah Subhanahu wa taala. Law kuntum ta'lamun, ay law kuntum ta'lamuna dzalika lisari'tum ila iman, jika sekiranya kalian mengetahui semua itu, untuk kesegaraan kalian menuju kepada keimanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penangguhan waktu dan kehidupan bahagia yang penuh lapang sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana tadi, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, maka siapapun tidak akan bisa mengakhirkan ajal dan mendahulukan ajal.
Baik, kesimpulan yang bisa saya dapat dari 4 ayat tersebut ialah bahwasannya Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang aktivis dakwah yang teguh dalam menjalankan tugas mulianya, walaupun dihadang dengan berbagai kesulitan. Akan tapi itu semua tidak membuat Nabi Nuh alaihissalam gentar. Maka sebagai para pendakwah kita harus mencontoh Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Dan kita sebagai santri taatilah perintah guru dan ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yaqulu bi idina ila ma fi qur'anil islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.